Sekarang kan kalau ini tersusun dari 3 huruf inti ya, la ilaha illallah. Terulangnya 12, tapi huruf intinya ada 3, yaitu alif, lam, dan ha, ya kan? Tetapi ini adalah ilah. Sebagaimana Imam Ja'far ditanya oleh Hisham, la ilaha illallah mimma mushtaq, dari apa? Ya, diambil serangkai, yaitu kata beliau dari alif, lam, dan ha, yaitu 3 huruf intinya. Nah, kata ilah yang berarti apa? Tuhan. Tetapi dia lebih umum, dengan makna untuk apapun yang dituhankan dibilangnya ilah. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi ilah maknanya umum, apa saja yang dituhankan. Karenanya ada ayat juga yang menjelaskan, tidakkah kalian melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Alladzi ittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu juga dibilang ilah karena dituhankan. Dan berhala-berhala itu juga disebut ilah. Apapun yang dituhankan, walaupun itu duit, disebut dalam bahasa itu ilah. Bukan dengan, yaitu dengan kasrah dan 3 huruf. Tetapi ketika ada lam kedua, yaitu yang menjadi apa? Allah. Ini khusus kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika ada lam kedua, yaitu Allah, dia menjadi eksklusif dan spesial untuk Tuhan yang sebenarnya, yang Maha Satu. Bukan sesuatu yang dituhankan, tetapi nama ini adalah nama untuk the real God, Tuhan yang sebenarnya. Ini disebut lamul faidah di sini dalam ilmu huruf, dan ada rahasianya. Karenanya dalam ayat dijelaskan, qul huwallah, terus walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, dalam Al-Quran, tebak ada berapa ayat yang ayat itu dimulai dengan kata Allah? Ada 5 ayat, Bu. 5 ayat. Tadi la ilaha illallah, huruf zahir dan batin berapa huruf jadinya? Kita sholat dalam sehari berapa kali? Terulang 5 kali. Termasuk ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dalam surat Al-Imran ada lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqq. 5 ayat ini luar biasa untuk menjadi amalan. Itu kado khusus. Di kata Allah ini ada alif. Dan uniknya, luar biasanya, ketika apalagi ada double lam, itu lidah itu selalu menyentuh atas. Jadi dari atas, bukan ilah. Makanya apapun yang dituhankan disebutnya ilah. Tapi begitu Allah dengan fathah alif dan fathah, yaitu alif lillah, Allah, ibu pasti ke atas, Allah. Kepala pun gerakan itu menaik, dan lidah itu menyentuh dinding rongga atas mulut, lalu dia nyambung dalam haknya. Dan isim Allah ini ketika alifnya diangkat menjadi lillah, untuk Allah. Makanya ada dalam ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, namun ketika lamnya juga diangkat, tetap kembali kepadanya, yaitu lahu.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika tiga ini alif lam diangkat juga sisa Allah, huwa Allahu alladzi la ilaha. Makanya kata hu itu untuk sosok lain yang sedang, karena dia tidak tersentuh, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa ditunjuk, tidak bisa dilihat dengan mata fisik, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tetapi dialah yang selalu hadir, tetapi dalam kehadirannya ia gaib, namun dalam kegaibannya ia hadir. Makanya dibilang huwa zahir wal batin, huwa zahir wal batin. Dialah pada hakikatnya yang zahir dan dialah juga pada hakikatnya yang batin. Mengingat semua yang berada itu dan keadaan itu sendiri adalah dari ciptaannya. Itulah keagungan isim Allah. Suatu hal bagaimana tawassul itu adalah sesuatu yang termasuk inherent dalam ajaran agama ini. Wabtaghi minhul wasilah dalam ayatnya. Sebagaimana Allah berbicara kepada makhluknya melalui sang Sayyidul Wujud, melalui manusia-manusia suci, utusannya dan pilihannya, maka dalam kita bermunajat pun selalu dihadirkan. Dalam contoh yang ketika menyatu, kita mau manggil Allah dengan bagaimana mengucapkan ya Allah, ya kan? Ya Allah. Tapi ini terpisah. Ini dari berapa kata? 2 kata. Tapi kalau mau memanggil langsung kepada Allah ya Allah, tapi dia menjadi 1 kata. Jadi bagaimana? Lihat ini Ibu. Allah. Gimana kalau memanggil yang langsung menjadi 1 kata? Ya Allah menjadi. Ibu-ibu pernah bertanya nggak, kok kenapa huruf mim di namanya menjadi 1 dengan namanya yang Maha Agung? Ketika kita mau memanggil Allahumma, apalagi selain inisial Muhammad, sehingga menjadi mim yang hadir nida di sana, panggilan kepada Allah. Dan ini selaras dengan ayat, dan dari keagungannya Sayyidul Wujud Habibillah sang kekasih Allah, selaras dengan ayat. Bagaimana bunyinya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasul, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ibadi tentangku, katakanlah bahwasannya sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watud da'i idza da'ani. Aku mengabulkan, menjawab permohonan-permohonan para hamba jika mereka memanggilku. Sehingga ud'uni astajib lakum. Tapi lihat bagaimana redaksian ayatnya. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Bertanya kepadamu, karena beliau adalah wasilah, sebagaimana hadirnya alam semesta, alam syariat, dan alam diri manusia yang semuanya itu selaras dalam Islam. Dan beliau adalah jubir sang maha kuasa dari awal masa, dari semenjak Ar-Rahman Allamal Quran, di alam cahaya, yang dengannya manusia mengenal Tuhan, yang dengannya Tuhan berbicara kepada manusia. Makanya yang tidak mengakuinya menjadi beragama dengan agama iblis, karena sesungguhnya iblis bukan kafir terhadap ketuhanan, tapi iblis kafir terhadap wilayah dan kepemimpinan Muhammad wa ali Muhammad. Jadi jika ada saudara-saudara yang menganggap muslim tapi mereka lalu anti tawassul, anti maulid, pendekatan yang penting suratnya aja, lupain utusannya, maka mereka belum memahami dari mana mereka mendapatkan agama
dan belum memahami dasar agama itu sendiri. Allah hadir bersama di lafzul jalalahnya, karena ini adalah sang Habib, sang maha kasih dengan kekasihnya. Sehingga ketika banyak dalam bahasa Arab, apa dipanggilnya? Hum, mereka. Dari ciptaan Allah pertama, hadirlah cahaya Nur Muhammad yang kemudian membanyak di alam semesta, sehingga kata referensi untuk mengatakan mereka dalam bahasa Arab adalah hum. Kalau dalam bahasa India Hindu, Om, memanggil untuk panggilan Tuhan, Om, di dalamnya udah ada tawasulnya itu, Om. Dan dalam bahasa Ibrani menjadi apa ini? Allahumma Elohim. Hanya perbedaan dialek.